Assalamualaikum. Jadi video kali ini masih dari perjalanan umroh di kota Mekah dan juga Madinah. Dan tentunya untuk video kali ini khusus di hari-hari akhir aku berada di Mekah. Dan ini mau nge-share perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram atau ke masjid yang dielulukan seluruh umat Islam di dunia ya tentunya, karena di sana memang ada Ka'bah dan kita bisa melaksanakan umroh gitu. Dan ini kami perjalanannya dari hotel itu sekitar 800 meter, memang agak jauh, dan ini itu merupakan pertokoan. Kalian bisa jalan-jalan juga atau beli oleh-oleh di sini juga, cuman memang harganya ya harus pinter-pinter nawar. Ingat kalau misalkan nawar itu dari setengah harga dulu ya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi Mekah itu tentunya menjadi magnet bagi jutaan traveler muslim di seluruh dunia. Selain melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita lihat juga yuk suasananya dan kesibukan kota Mekah yang di siang hari gitu ya, yang aku shoot ini. Dan yang kalian lihat ini merupakan waktu mau sholat zuhur, dan ini tuh untuk keramaiannya tuh ya hampir 24 jam gitu ya, memang tidak pernah sepi gitu, karena memang ada yang umroh pun ada yang umroh jam 1 malam karena kan lebih sejuk gitu dan memang tidak ada matahari. Dan ini yang di pinggir ini merupakan banyak burung-burung dara ya, jadi teman-teman bisa bermain-main juga di sini, buat mengambil foto juga bisa sih kalau misalkan di sini. Dan di sana itu merupakan tower jam-jam, jadi itu merupakan hotel-hotel bintang 5 yang langsung bisa lihat ke Mekah. Di sini merupakan banyak jemaah umroh atau haji yang berangkat menuju Masjidil Haram. Tidak hanya itu, juga di hari libur banyak warga lokal Saudi yang mendatangi Mekah untuk melaksanakan umroh. Mereka datang dari Riyadh, Jeddah maupun Madinah. Warga lokal Arab Saudi biasanya memarkir mobil mereka di kudai parking yang letaknya sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Dan di pinggir ini juga kita ada terminal bis ya. Di sini banyak yang orang lokal yang turun di sini juga. Dan di pinggir aku ini nih, ini ada air sejuk banget, dinginnya sejuk aja gitu. Dan ini gratis, boleh diambil berapapun sesuai dengan kebutuhan ya, tentunya jangan sampai mubazir. Dan ini botol ini biasanya aku gunain untuk menampung air jam-jam nanti di Masjidil Haram. Nah teman-teman, gak jauh dari sini juga ada tempat yang luas banget. Di sana banyak burung dara juga ya gitu, dan juga ada orang-orang yang berjualan kacang-kacangan atau biji-bijian gitu untuk diberikan ke burung dara tersebut. Karena memang burung dara ini memang dilarang diperjualbelikan ya, dan dilarang untuk dimatikan, dimusnahkan oleh pemerintah Saudi, sehingga di sini banyak banget burung dara atau burung merpati yang berterbangan, karena memang itu dia dilarang banget dan mungkin ada hukumannya gitu ya kalau misalkan sampai membunuh burung dara ini. Makanya banyak sekali burung dara atau burung merpati di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau mungkin di kota-kota Arab Saudi lainnya gitu ya. Dan di sini juga banyak ya pedagang-pedagang yang seperti pedagang asongan gitu, yang pedagang baju juga gitu. Dan ini biasanya sih baju-baju bekas ya gitu, tapi memang masih bagus, dan memang harganya biasanya 100.000 bisa 3 biji gitu. Dan juga ada yang masih baru juga sih, biasanya kayak untuk gamis untuk lelaki juga ada sih yang sekitar 35 ribuan kalau misalkan di Indonesia ya gitu. Oh iya, di sini juga ada taksi yang
nanti bisa teman-teman sewa di sini, baik mau ke Masjidil Haram atau mau kembali ke hotel biar nggak terlalu capek gitu ya, terutama untuk orang tua yang sudah lansia atau tidak kuat berjalan lagi gitu. Dan untuk naik taksi ini memang harus benar-benar ditawar banget ya gitu, karena di sini tuh nggak pakai argo, jadi cuman akad di awal aja berani berapa. Misalkan untuk dari kami kan 800 meter ya gitu, untuk 800 meter ini jangan sampai kita bayarnya yang sampai 20 real atau sampai puluhan real gitu. Ini kayak cukup 5 real sampai 10 real aja gitu, jadi jangan sampai lebih daripada itu. Kalau misalkan lebih daripada itu ya udah mendingan ganti taksi yang lain aja. Tapi kalau misalkan untuk yang waktu-waktu sholat itu memang agak sulit, karena banyak jemaah juga yang antar jemput pakai taksi gitu, jadi memang sulit untuk ditawar. Jadi kalau misalkan mau pakai taksi mendingan jauh-jauh dari waktu sholat gitu ya. Misalkan kalau zuhur mau sholat di Masjidil Haram ya kita sewa taksinya dari jam 10 gitu, jadi jangan deket-deket jam setengah 12 gitu baru sewa taksi, itu susah banget untuk ditawar. Oke, nah di sini juga ada pasar juga ya tentunya di sebelah kiri aku. Ini pasar-pasarnya itu pasar seperti untuk membeli oleh-oleh seperti baju, makanan kayak kurma, kacang-kacangan. Di sini lengkap banget. Kalau misalkan teman-teman mau beli yang cuman satuan kayak gitu, nggak banyak, mending di sini aja, nggak jauh juga, nggak harus kita bayar ongkos taksi dan sebagainya gitu. Dan tapi kalau misalkan kita mau belinya yang kodian banyak, ada satu tempat yang itu khusus grosiran, jadi teman-teman mending kesana sih, lebih murah. Tapi kalau misalkan yang kita cuman beli ya sekilo atau misalkan bajunya yang cuman 1-2 gitu ya, mendingan di sini aja sih gitu. Tapi tetap juga ya kita harus nawar dulu tentunya. Nah, dalam perjalanan menuju Masjidil Haram ini banyak hal yang menarik ya tentunya untuk jemaah haji dan umroh. Jemaah juga bisa melihat toko yang tertutup saat waktu sholat tiba. Hal ini unik karena pembeli yang masih ada dalam toko harus menyudahi belanja saat waktu sholat tiba. Para pedagang melaksanakan sholat berjamaah di masjid berdekatan dengan kios mereka. Terkadang masjid-masjid tersebut tidak muat menampung jamaah, sehingga banyak jamaah yang melaksanakan sholat di luar masjid. Dan ini kita mau hampir menuju ke pelataran di Masjidil Haram ya tentunya. Di sini banyak sekali yang mau melaksanakan sholat zuhur maupun melaksanakan umroh gitu ya. Dan di sini memang masya Allah banget. Ini kalau misalkan mau menjelang zuhur atau waktu-waktu sholat itu pasti penuh banget di sini di pelataran ini. Kalau misalkan di dalam itu udah penuh, jamaah-jamaah lain juga bisa sholat di pelataran ini gitu ya. Oke, dan adapun dari jamaah haji dan umroh dari luar Indonesia biasanya memilih hotel yang tidak jauh dari Masjidil Haram sehingga cukup berjalan kaki. Terutama hotel-hotel yang ada di sekeliling Masjidil Haram ya, seperti yang gedung-gedung tinggi yang seperti ini. Ini tuh hotel-hotel bintang 5 dan pasti bayarannya ya mahal gitu ya. Dan memang sesuai dengan fasilitasnya, kita bisa langsung ketika turun dari hotel ini tuh langsung ke pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, semoga bisa dikasih rezeki untuk kesini ya di di hotel yang megah ini gitu. Masya Allah, semoga teman-teman juga bisa kesini juga menempati hotel bintang 5 ini, karena memang di hotel ini terutama yang di Jam-Jam Tower itu tuh bisa melihat Ka'bah dan bisa melihat jemaah-jemaah yang sedang tawaf di Ka'bah gitu ya. Dan itu kita bisa lihat 24 jam karena memang tadi yang aku sebutin bahwa umroh itu bisa kapan saja, terutama memang banyaknya sih di malam hari ya, terutama di dini hari gitu, dan memang di siang hari juga ada tapi tidak terlalu padat gitu. Dan ini merupakan pelataran yang biasanya jemaah-jemaah
kalau misalkan sudah penuh di dalam masjid ini bisa sholat di sini gitu. Dan di luar sini di pinggir-pinggir masjidnya ini tuh ada air jam-jam yang bisa kita minum sendiri. Bisa bawa juga pakai jerigen yang kecil atau misalkan bekas air minum yang tadi kita ngambil itu. Dan ini untuk air jam-jamnya ada yang dingin, ada yang biasa gitu ya. Aku belum sempat ke air jam-jamnya ini, maksudnya belum sempat nge-shoot gitu. Aku cuman tunjukin aja di sini tempatnya gitu. Dan di sini itu untuk air jam-jam itu karena sumbernya juga ada di sini, jadi pasti ini asli air jam-jam. Bukan seperti yang di Madinah, kan memang ada yang asli air jam-jam, ada yang air biasa gitu atau air penyulingan. Tapi kalau misalkan di sini asli air jam-jam semua gitu, karena kan sumber mata airnya juga di sini gitu. Oh iya, untuk yang mau kencing atau buang air besar gitu, usahakan di hotel atau di WC yang ada di pelataran masjid ini, karena kalau udah di dalam itu susah banget nyari WC, entah memang gak ada atau memang susah gitu ya. Karena aku selalu nanya itu adanya itu untuk wudhu gitu, dan itu juga hanya 1-2 gitu, nggak banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Masjidil Haram ya gitu, udah ada wudhu dan juga udah siap gitu mau beribadah. Jadi jangan pengen BAB dulu atau misalkan buang air kecil dulu gitu ya, karena memang kalau udah masuk di dalam itu susah banget untuk nyari gitu, karena kita kan harus keluar tempat gitu ya, harus keluar masjidnya gitu ya, tuh di pelataran yang ada di sini. Di sana memang khusus untuk yang mau BAK gitu ya. Mungkin karena kalau misalkan di dalam masjid takutnya kan ada najis begitu ya, jadi tidak ditempatkan di dalam masjid dan ditempatkan di luar gitu. Dan di dalam masjid itu cuman ada untuk wudhu saja gitu. Jadi ya misalkan udah badannya udah semuanya suci gitu ya, udah wudhu dan sebagainya. Dan ini kami sedang turun ke bawah, yaitu ke tempat yang sejajar dengan Ka'bah gitu. Ini kita lagi pakai lift, dan di sini jarang banget sih pakai tangga, selalu pakai lift karena itu dia, karena kan yang kesini memang banyak juga yang lansia yang nggak kuat gitu untuk berjalan, jadi banyak pakai eskalator gitu. Nah, aku ini tepat ada di depan Ka'bah itu. Kalau misalkan kita jalan gitu ya lurus, itu di sana sudah terlihat Ka'bah. Masya Allah, jadi pengen ke sana lagi karena ketika melihatnya tuh kayak serasa mimpi gitu ya, bisa ke sana. Dan ini aku nge-shoot ini di hari-hari terakhir sih, karena kan di hari-hari awal difokuskan untuk beribadah, dan di hari akhir ya ada waktu sedikit untuk memvideokan, jadi kita bisa melihat kondisi selama kita di Mekah. Dan ini menjadi motivasi juga untuk aku dan juga mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya agar bisa ke sini gitu. Dan ini merupakan tempat yang dekat sekali dengan Ka'bah. Ini tempat orang-orang berdoa dan juga melaksanakan sholat gitu ya, setelah kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan di sini memang ada 3 lantai gitu, dan 3 lantai ini digunakan untuk orang-orang yang sholat dan juga berdoa tentunya. Di sini teman-teman ketika memang sudah sholat nanti diarahkan untuk segera sholat dan juga berdoa. Assalamualaikum, hari ini kita sedang di Ka'bah. Ini sebagai kenang-kenangan kita pernah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa
nanti bisa kasih lagi bersama anak teman semuanya, sama keluarga semuanya, semua teman-teman juga yang mau kesini. Semoga Allah cepat beri kemudahan mendapatkan rezeki untuk kesini. Amin, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya buat kita juga. Jadi yang Pertama dan ada seterusnya, amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Dan segera kita bisa haji juga ya, amin. 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 Kumaha ieu? Ini ayang aku. Di situ kita ke, Masya Allah, itu jam-jam tower. Ini Ka'bah itu. Masya Allah. Iya bagus tuh warna apa? Langitnya biru nih. Tempat makom Ibrahim ya. Ini bagian depan nih. Nah ini kondisi setelah kita umroh, yaitu tahap tahalul ya gitu, atau mencukur rambut sedikit. Dan di sini teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan rombongan minimal 1 orang bawa gunting gitu. Nah untuk video kali ini aku akhiri sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk bisa kesana lagi bersama dengan keluarga atau dengan semua keluarga kita gitu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan Allah sudah mengizinkan, itu bakal kun fayakun sih. Jadi berdoa terus dan yakin gitu sama Allah. Nah ini video hari-hari terakhir aku di Masjidil Haram, sebenarnya sedih banget sih gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini, untuk subscribe dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum.